Tuhan memberkati hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik termasuklah nama Allah pembuat keajaiban. Shalom saudara-saudara. Termasuklah nama Allah yang membuat keajaiban. Tentu termasuk itu adalah bahagian dari saudara-saudara yang memasyhurkan. Katakan amin. Supaya tidak sia-sia pengajaran dan diangkat menjadi anak-anak Allah, dan semua rencana Allah adalah untuk mempekerjakan saudara-saudara. Dengar baik ini saudara-saudara, aku akan sampaikan berita dari surga bahwa sesungguhnya Allah saja tidak tidur siang dan malam hanya untuk bekerja bagi saudara-saudara sekalian di tengah kerajaan. Dan hari ini jika kita tahu itu semua saudara-saudara, syukurlah kalau masih diberikan kepada kita waktu untuk tidur. Tetapi dengar bahwa waktu siang wajib saudara-saudara bekerja. Bekerja bukanlah yang dimaksud sebagai pekerjaanmu semata-mata, melainkan bekerja untuk Tuhan, membangun kerajaannya. Dengarlah firman Tuhan hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saatnya aku sampaikan kepada saudara-saudara, tertulis dalam Keluaran pasal 15 ayat 1. Maksud saya ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Untuk topik ini kita tahu termasyhurlah nama Allah pembuat keajaiban itu, supaya dengan demikian saudara-saudara mendengarkan akan firman Allah ini tertulis. Saya ulangi kisah Keluaran pasal 15 ayat 11 dan ayat yang ke-13. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia? Haleluya. Engkau mulia karena kekudusanmu menakutkan, karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Ayat yang ke-13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut kembali dengan tepuk tangan yang berikan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau soal keajaibannya aku telah tunggu untuk memasyhurkan namanya. Lebih dari bersyukurlah namanya untuk memasyhurkan. Karena dengan segenap tenaga, kekuatan, dan hikmat, pengertian, pengetahuan kita memuji Tuhan atau melayani Tuhan adanya. Seperti itulah saudara-saudara, jika kesaksianku juga mulai dari kecil, saya sudah bersama dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengenal Tuhan sampai saya dewasa. Dengar baik ini saudara-saudara, pengalaman inilah yang membuat aku ada sebagaimana aku ada sampai dengan hari ini. Bukan tiba-tiba dibangun pekerjaan Allah yang ada di dalamku, yang kulakukan di hadapan seluruh sidang jemaat dan di tengah yang lain adalah mulai dari awal. Karena ada firman Tuhan itu berkata setia, dan sampai dengan Yesus Kristus Tuhan juga adalah sama maha setia. Amin saudara-saudara. Sampai saya dewasa, menikah, menjadi keluarga bersama dengan istri dan anak-anak saya, dengar baik-baik saudara-saudara, semua adalah ubang dengan saya ubang dengan takut akan Tuhan. Saya membuka usaha tidak terkecuali takut akan Tuhan, ialah kuserahkan sepenuhnya. Janganlah sesuatu apapun yang terganjal untuk penyerahan hatiku dalam segala hal, bahkan juga rencana-rencana ke depan. Dengarlah baik-baik saudara-saudara, Tuhan ku taruh
yang terutama di tengah-tengah setiap visi misi dan pelayanan ke depan. Karena itu dengarkanlah baik-baik saudara-saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan ini sampai berkata untuk membuat kekaguman. Siapakah seperti engkau? Yang lebih indah lagi adalah jika kita mengalami. Amin saudara. Amin. Shalom. Jika kita mengalami perbuatan Allah, jika kita merenungkan perbuatan Allah yang menjadi mendasar saudara-saudara dengan kehidupan kita ini pun sebenarnya adalah ajaib. Amin saudara. Kenapa tidak ajaib? Tanganku tidak pernah masuk bengkel. Aku bernapas tidak pernah meminta gas dari orang lain. Seandainya itu harus diuangkan, aku mungkin tidak bisa hidup, saudara-saudara. Karena uangku mulai dari 2000 ke bawah, semuanya adalah hampir pas-pasan saja. Sekarang sajanya bagaimana semua kemuliaan Tuhan yang aku akan pergunakan semuanya juga untuk Tuhan. Maksudnya di dalam hal yang seperti itu juga adalah saudara pasti mengalami. Amin saudara-saudara. Sampai hari ini saudara-saudara, jikalau belum mengalami 100% bagaimana Allah melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa di tengah-tengah saudara hidup, maka tingkatkan yang engkau mau. Semuanya adalah harus diserahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Dia membuat ajaib. Dia penuh dengan kasih setia. Amin saudara. Shalom. Jangan renungkan yang lain. Perhatikan baik-baik. Kalau kita berbicara soal ajaib, saya mau katakan saudara-saudara, Allah yang ajaib kepada anak-anak Tuhan. Allah ajaib kepada saudara-saudara yang bersekutu dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Dengar baik ini saudara-saudara, supaya di tengah persekutuan kita dengan Tuhan, waktunya lah bagi saudara-saudara untuk memperlihatkan kepada dunia. Oh saudara-saudara, sebagai orang percaya, katakan amin. Maka perkara besar, mujizat, ajaibnya Tuhan ada di dalam engkau sebagai anak-anak. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai kamu sebagai orang percaya. Kamu tumpang tangan bagi orang sakit, orang sakit itu sembuh, dan kamu mengadakan mujizat, dan kamu mengusir setan. Shalom saudara-saudara. Shalom saudara-saudara. Kenapa harus diusir setan? Kalau dia menyertai saudara-saudara, banyak kerugian yang kita alami. Makanya dalam pribadi pun saudara-saudara, pakai ini firman, usir setan, supaya jangan banyak kerugian, apalagi kecelakaan, apalagi hal-hal yang lain saudara-saudara yang berusaha. Aku beritahukan kepada saudara-saudara hal ini, sebab hari ini Yesus Kristuslah Tuhan yang termasuk yang melakukan semua keajaiban itu. Seketika kita saudara-saudara menjadi orang percaya tentang Allah hanya karena Yesus Kristus Mesias, dan saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Shalom saudara. Saya akan buat perenungan kepada saudara-saudara tentang keselamatan itu. Nyawanya dia korban, supaya kita pun tahu Allah kita baik. Amin saudara-saudara. Dia sebagai pembimbing, dia sebagai Allah dan Bapa di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya itu kita taklukkan diri kita untuk sujud sembah kepada Dia. Jadikan Dia adalah Allah dan Tuhan di tengah kehidupan kita. Saudara akan mendapatkan semua penuh keajaiban akan terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya akan katakan kepada saudara, Maha Besar Allah, pemimpin pujian, satu visi dengan saya. Dan apa yang sedang kita nyanyikan tadi semua adalah tentang perkara-perkara besar yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan. Saya sering berkata kepada saudara-saudara untuk membangkitkan semangat dan imanmu. Untuk apa
Allah melakukan perkara besar di luar sono bagi orang lain, kalau bukan kepada saudara-saudara. Marah, maka saya bilang kepada saudara-saudara begini, supaya di dalam kehidupan kita online, amin saudara-saudara, untuk Tuhan, hiduplah, pergunakanlah kasih karunia yang ada padamu kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab saya harus beritahu begini saudara-saudara, misteri kehidupan ini, supaya dunia pun tahu saudara-saudara, dan perlu engkau kabarkan ini saudara-saudara. Kenapa misteri? Adalah mati, hidup manusia, semua kembali kepada Allah atau ada kepada Tuhan. Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menurunkan Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang melakukan perbuatan ajaib, perbuatan yang luar biasa di tengah-tengah kasihnya kepada manusia, apatah lagi kepada orang-orang percaya. Dengar saudara-saudara, karena waktu ini singkat, pertama perlu saya beritahu kepada kita sekalian, dari setiap firman atau firman yang sudah kita renungkan tentang keajaiban Allah. Yang pertama, relakanlah keadaanmu untuk dipulihkan. Amin saudara-saudara. Banyak orang kalau sudah ada tantangan, cium. Saya akan kuatkan saudara-saudara, jangan pernah kalah, jangan pernah takut. Amin saudara-saudara. Allah kita adalah Allah perkasa, katakan amin. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Kapan lagi waktunya saudara akan mengandalkan Dia? Itu sebabnya serahkan. Biar keadaan kita semua Dia pulihkan. Ada tertulis saudara-saudara, shalom. Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu Dia kerjakan di bawah kolong langit. Apakah maksudnya di dalam? Dengar baik-baik saudara-saudara, supaya saudara pun relakanlah dirimu. Amin saudara. Shalom. Jangan sendiri berperang. Amin. Jangan sendiri melayani. Karena melayani saat-saat sekarang ini saudara-saudara dengan sendiri, berarti hanya pikiran dan pengetahuan, dan tidak berguna semaksimal mungkin seperti yang diharapkan. Kalau begitu bagaimana? Harus dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karena jikalau kita sudah berserah kepada Tuhan, merendahkan diri, mengandalkan Dia, dan untuk kita pun dalam segala keadaan rela sepenuhnya ikhlas untuk berserah, maka saya katakan begini, kata firman Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca dalam ayat firman Tuhan yang ada pada kitab saya. Nyanyian Jiara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang berlindung. Pada waktu itu pertolongan Tuhan sudah datang pada orang-orang yang menanggung, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang sedang mengerjakan segala sesuatu pekerjaan Tuhan. Walaupun kita menabur dengan air mata, tapi akan pulang dengan sorak-sorak, karena Kristus Yesus Tuhan bekerja sampai dengan hari ini, melakukan keajaiban dahsyat dengan luar biasa hanya kepada anak-anak Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Camkan ini saudara-saudara, supaya saudara-saudara jangan kosong dan hampa kalau berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, melainkan berisi. Berisi adalah bahwa kita ini punya hubungan melekat dan memenuhkan di dalam kita kuasa-kuasa yang dari Allah, dari karunia-karunia yang bekerja. Itulah sebabnya hari ini saudara-saudara rela. Amin saudara. Shalom. Saya tidak perlu untuk mengajar saudara-saudara praktek, dan biar firman ini yang akan bekerja kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya relanya kita kepada Allah dalam Kristus Yesus untuk memimpin setiap kehidupan kita. Yang kedua,
saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, hari Tuhan, saudara harus tahu, adalah harinya dan waktunya atas Anda. Shalom saudara, dengarkan jemaat Tuhan, aku sampaikan berita baik ini adalah waktunya Tuhan, waktunya Allah, harinya Tuhan adalah semua atas anak-anak, bukan yang lain. Itu sebabnya saya harus katakan kepada saudara-saudara, kalau Candi Borobudur kata orang itu ajaib, dengar baik-baik, katakanlah Kristus yang ajaib, sebab Dia yang melakukan itu semua. Lalu bumi ini pun semua angin berhembus dan membuat manusia hidup dan tumbuh subur, sepertinya semua mengalami hal yang sama, baik dari matahari dan segalanya. Saya harus beritahu kalau itu semua menurut orang lain ajaib, tapi menurut kita adalah Kristusnya yang ajaib di tengah semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan supaya saudara-saudara jangan sama seperti orang-orang yang beragama. Apa kesamaannya adalah sikit-sikit ajaib yang lain. Sampai pohon pun ajaib bin Nun, hingga mereka membuat persembahan-persembahan ke sana dan menyembah. Hal yang seperti ini menyerang masuk di dalam rumah Tuhan atau kepada anak-anak Tuhan, supaya saudara-saudara punya hikmah. Ketika saudara bermimpi, hebat kali mimpi itu dengan baik-baik saudara-saudara. Dan di dalam mimpi itu, nenek karondang atau nenek saudara-saudara yang bermimpi yang datang kepada engkau, sehingga engkau melakukan hebat kali, dia hidup. Lalu saudara pun menyembah dia yang sudah mati 70, 80 atau 100 tahun yang lalu. Saya mau katakan, itu adalah perbuatan agama. Sebab saya sering mengatakan kepada saudara-saudara, kita ini bersekutu dengan Yesus Kristus, bukan agama. Tapi kehidupan kita karena percaya, menyebut namanya, kita pun harus sembah sujud. Menyebut namanya, kita pun harus memberi persembahan. Menyebut namanya, kita merasa bahwa Tuhan ada di dalam kita, karena firman-Nya yang berkata dengan baik-baik saudara. Pada mulanya adalah firman, 2-3-nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara-saudara pun dibangun saat-saat mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang lain mengganggu, karena firman itu adalah Allah. Hari ini Tuhan yang sedang berfirman tentang hari Tuhan adalah hari-hari yang dahsyat. Dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 4, inilah hari-harinya Tuhan sampai dengan sekarang ini. Jadi saya tidak akan mengajarkan kepada saudara soal hari-hari itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. No. Karena itu sudah letter dan hafalan mungkin di luar kepala. Sebab aku mengajar anak-anak Tuhan adalah untuk masuk di dalam Al-Quran. Dan aku sebagaimana aku ada adalah hamba Allah, membangun kerajaan di tengah saudara. Membangun kerajaannya di tengah saudara menjadi jemaat. Mari kita berikan tepuk tangan. Ibrani pasal 2 ayat 4 berkata begini, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak. Ajaibnya Tuhan dalam hari Tuhan adalah karena Dia bekerja menyenangkan.
semua, supaya kusampaikan kepada saudara-saudara, kita ini sebagai jemaat Tuhan harus menjadi saksi dan melihat semua segala perkara yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Jangan hamba-hamba Tuhan yang lain saja untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, mujizat dan kebesaran Allah di tengah kehidupan dan pelayanan mereka. Sebutkanlah Esther Ansi. Sebutkanlah juga hambanya yang ada di depan ini. Shalom saudara-saudara. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, ini janji bulan Februari kepada Tuhan. Aku akan memberitakan Injil ke seluruh kota-kota yang ada di tapan ini. Dan Roh Tuhan bersama dengan aku, dengan baik-baik saudara-saudara, untuk melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, perkara besar, untuk membuktikan bahwa apakah aku adalah hamba yang menjadi seperti dia, dan dari dia mujizat-mujizat dan perkara besar Allah yang dahsyat mengerjakan segalanya tentang orang-orang percaya itu. Apakah dia ya atau or not? Yes atau or not? Shalom saudara. Shalom. Ketika membaca firman Tuhan ini saudara-saudara, bahwa Allah meneguhkan dan memberikan tanda-tanda kepada rasul-rasul penuh dengan mujizat, penuh dengan tanda-tanda. Aku mengingat pelayananmu untuk menyatakan kepada saudara-saudara adalah penyertaan yang dahsyat dan luar biasa. Hikmatnya begini, dengar Pak, shalom, shalom. Hikmatnya begini, kalau Tuhan sudah percayakan, maka kita pun akan bagi-bagi. Karena firman Tuhan juga berkata, go, 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 go. Amin saudara. Pergi, pergi. Saya pun akan katakan kepada saudara-saudara sebagai teman bersama, latihlah kasih karunia yang ada padamu, latihlah karunia roh yang ada padamu. Amin saudara. Ada saudara saya Pak Bindi dari arah Labuan Batu Selatan. Dia berkata kepada saya begini, kami dulu yang membuka gereja bersama dengan pendeta. Jadi kemana-mana kami bersama, kemana-mana kami bersama. Tetapi sekarang tidak lagi katanya. Dengan baik, shalom saudara. Shalom. Saya akan ingatkan kepada kita sekalian. Mungkin saudara ada yang di dalam rumah Tuhan ini yang ditahan. Kita diberi usia 120 tahun. Jangan rusakkan itu. Dan teruslah. Saya melayani penanti di tempat ini ada. Pelayanan pertama saya bilang berhenti untuk tidak merokok. Iya, aman. Pelayanan kedua aku tanya, sudah berhenti pelan-pelan aman. Apanya yang pelan? Shalom. Kalau saya sebagai hamba Allah diberi wewenang untuk menjoblos itu orang, dengar baik-baik. Aku mau menjoblos. Dari mana dia celaka? Katakan amin. Katakan amin. Pelayanan yang ketiga, saya tanya. belum aman. Tapi sudah kurang dari 3 menjadi 1 bungkus. Stop pelayanan. Sekarang berlutut. Saya ajak untuk berdoa. Ada orang. Dengar baik-baik. Roh Tuhan bersama dengan aku. Karena setiap orang yang bermain-main dengan firman-Nya, dengar baik ini saudara. Tuhan juga mengecam. Termasuk persembahan saudara, termasuk perguruan, termasuk waktu untuk Tuhan. Jangan bermain-main.
Amin saudara. Untuk itulah kita dipanggil. Dan untuk itulah Tuhan akan memberkati. Firman-Nya yang berkata 30, 40, 60, 80 kali lipat. Siapa yang akan menerima ini? Kalau bukan anak-anak Tuhan yang sedang praktik, orang-orang yang takluk, dan anak-anak Tuhan yang berkata, oh Tuhan aku mengandalkan Engkau, dan anak-anak Tuhan yang berkata, aku percaya. Dengar baik, saudara yang dimaksud. Perpuluhan kok dipegang-pegang, ada lagi yang makan. Dengar baik-baik. Sehari ini, bulan dan minggu yang pertama harus dilakukan itu. Kenapa sih pendeta harus menyinggung itu dengan baik-baik? Sebab Tuhan sendiri berfirman kepada saya dalam Ibrani pasal 8 itu diajarkan setiap hari Rabu semalam bahwa Tuhan pun harus punya persembahan. Dengan baik, artinya Yesus Kristus membutuhkan persembahan itu dan mau menerima persembahan itu karena dia juga dituntut oleh Allah Bapa di surga untuk mempersembahkan persembahanmu yang diterima oleh Yesus kepada Allah. Saudara baca lewat inilah firman, aku harus mengajarkan jemaat. Mungkin tahun-tahun sebelumnya tidak begitu getol atau memperhatikan firman ini. Tetapi saya memperhatikan dalam waktu ini adalah sudah diberkati. Tidak sama dengan Pentakosta Najolo. Amin, katakan amin. Pentakosta Najolo saudara tahu? Ya, biarlah saya sebut supaya saudara tidak sama dengan mereka. Ya, mau miskin, gak apa-apa miskin. Sehingga merasa miskin. Kalau kepada Tuhan gak perlu persembahan, maka miskin lagi. Hanya yang dia tahu orang Pentakosta Najolo, mesti terbaik ini mah, aduh murah. Maksudnya dia fokus, dia miskin. Nanti bisa Tuhan akan kerjakan. No. Yang Tuhan bisa kerjakan adalah ketika saudara juga kaya terhadap dan memberi dan melakukan kebenaran firman Tuhan selagi masih ada di bumi ini, dan waktunya Tuhan juga akan memberkati. Yang ketiga, saya beritahu kepada saudara-saudara, Shalom. Siapakah sebenarnya umat Allah itu? Karena perlu diajarkan kepada saudara-saudara sebagai pengikut Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, memang begitu. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama harus berlalu. Amin saudara. Shalom. Dengar Pak Hendrik. Dengarkan Pak Sinaga. Yang lama itu harus ditendang supaya bisa masuk yang baru. Yang lama itu merusak. Yang lama itu melukai hati Tuhan. Itu masuk. Dengar baik-baik. Firman Tuhan akan kusampaikan kepada saudara. Umat Allah adalah anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang percaya kepada Dia dan yang menerima kuasanya dan dijadikannya saudara menjadi anak-anak Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Belum ada setengah gaji saudara. Amin saudara. Jadi saudara sudah bisa katakan anak-anak Allah yang termeterai karena firman yang saudara lakukan. Saya akan bacakan kembali saudara-saudara ayat ini sedikit lagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Juga di atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dengan baik saudara-saudara, ketika kita menjadi anak-anak Allah, masuklah menjadi anggota kerajaan Allah. Amin saudara. Shalom. Jangan bingung kalau dibilang kerajaan Allah.
Kerajaan Allah itu adalah ketika roh Allah sudah ada padamu. Amin, saudara. Tapi kalau saudara orang-orang yang bergereja tanpa roh Allah, sebab roh Allah yang ada pada kita itu adalah memberi tanda-tanda kepada saudara yang menerima adalah tahu. Bahkan juga roh itu berbicara, aku adalah roh Allah, akan menuntunmu kepada kesempurnaan. Aku adalah roh Allah, jangan takut kalau kalian sedang menghadapi sesuatu. Roh Allah ada pada berkata Yesus Kristus dengan baik. Sebab itu aku akan memberitakan tentang rahmat kepada mereka, membebaskan orang-orang yang tertawa, dan roh Allah yang melakukan perkara yang besar dan ajaib itu adalah saudara sebagai anak-anak Allah bersama dengan dia untuk melakukannya. Bukan yang lain, bukan orang lain, bukan orang beragama, tetapi anggota-anggota dari kerajaan Allah itu akan melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda di bawah bumi, di bawah kolong langit ini semua dalam kuasa-Mu. Seperti gumpalan asap, saudara-saudara, bisa dipegang dia, kata firman Tuhan. Supaya saudara tahu, di tengah-tengah nubuat-nubuat yang sedang terjadi, yang harus digenapi, katakanlah dengan iman, supaya aku ada di sana ketika Engkau, ya Allah, menggenapkan firman-Mu. Aku ada di sana ketika Injil diberitakan di Arab. Amin, saudara. Shalom. Jangan cari foto ke Arab, ke Afghanistan, tapi doakanlah supaya aku ada di sana. Amin. Entah di mana pun nanti saudara akan dipakai dan dituntun oleh Tuhan dengan baik-baik. Kalau sudah ada doa secara khusus, maka Tuhan akan memberkati. Saya mau beritahu saudara-saudara, siapakah umat Allah itu adalah saudara-saudara orang. Karena ada hal yang sangat penting untuk diberitahukan kepada kita sekalian. Dengan saudara-saudara, dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi sudah terjadi kebinasaan bagi mereka untuk masuk di dalam api neraka, masalah dan pencobaan besar. Mungkin di tengah COVID ini sedang terjadi itu. Babel sudah dihancurkan dengan baik-baik, saudara. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara mengenal Allah, katakan amin. Shalom. Saudara-saudara yang mengenal Allah, aku bangkitkan dari depan ini. Beritahukanlah, katakanlah, berkatakanlah, dan ledakanlah, amin, bahwa engkau adalah anak Allah beserta dengan Allah, dan Allah akan melakukan perkara-perkara besar bersamamu. Dengan baik ini saudara-saudara, survei ini yang sudah mengatakan bahwa Kristus yang membuat kerajaannya adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Dan sampai dengan hari ini hanya Dialah Tuhan yang akan bisa dimengerti oleh seluruh dunia dengan baik. Tidak ada yang lain. Dan aku memberitahu saudara, perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam waktu ini. Shalom. Dalam waktu ini perkara ajaib untuk dikatakan kepada dunia bahwa hanya Dia, Yesus Kristus. Dan saya akan sampaikan sebagai hamba Allah, jikalau tidak mengaku dan tidak menerimanya, binasa lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia bukan sekedar berjalan-jalan, tetapi begini kata firman Tuhan supaya saudara tahu. Matius pasal 4 ayat yang ke-23 untuk yang terakhir, boleh yang datang ke depan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit penyakit, kelemahan juga di antara bangsa-bangsa lain. Mari kita bangkit semua. Amin firman.